Shalom teman-teman Youth GK Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu Just Do Something. Just Do Something. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Nah teman-teman, menarik sekali kalau kita memperhatikan dari apa yang menjadi seruan Yosua kepada 7 suku yang tersisa untuk segera menduduki tanah perjanjian. Di situ dikatakan, kenapa kamu bermalas-malas, begitu ya. Seakan-akan mereka sudah tahu nih, karena Tuhan udah pasti kasih tanah itu, sama seperti Tuhan telah memberikan tanah-tanah yang lainnya kepada suku-suku sebelumnya. Karena mereka udah tahu, mereka udah punya backing, begitu ya. Nah teman-teman, itulah sebabnya mereka jadi malas. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah penyertaan Tuhan dapat menjadikan alasan untuk kita bermalas-malas? Tentu jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan ingin kamu bekerja dengan aktif. Tuhan pengen kamu pun menggunakan hikmat yang Tuhan telah berikan, sehingga ketika Tuhan memberikan satu janjinya kepada kamu bisa betul-betul melihat bahwa ini adalah perjuangan yang kamu dapatkan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita memahami kenapa Yosua begitu geram kepada orang Israel waktu itu juga menjadi apa yang kita pahami dengan diri kita yang sesungguhnya sering mager, yang sesungguhnya sering malas mengerjakan sesuatu. Nah teman-teman, mari kita akui bersama, keadaan PSBB ini sering membuat kita menjadi lebih malas dari keadaan sebelum-sebelumnya. Begitu kan ya, kita lebih senang berdiam diri di kamar, mengerjakan semuanya di kamar, dan tanpa harus keluar ke tempat yang lain. Teman-teman, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita, apapun keadaannya, kita tetap berlaku proaktif dengan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan pengen kamu itu terus bekerja memberikan yang terbaik. Di dalam studi kamu, meskipun masih di rumah saja, Tuhan pengen kamu mengerjakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Just do something. Ketika kamu punya waktu luang, just do something. Jangan sampai kamu kehabisan waktu hanya untuk bermalas-malasan, dan pada akhirnya tugas yang Tuhan berikan kepada kamu abaikan begitu saja. Teman-teman, jangan kita menjadi umat Tuhan yang demikian. Mari kita melihat apa yang ada, sehingga kita bisa mengerjakan itu di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman YGK Kanan, itu tadi satu kita hari ini. Nah, Ko Ivan ngingetin lagi nih sama kita, kalau kita nggak boleh mager ya teman-teman, ataupun nyanyain waktu kita. Walaupun kita punya penyertaan Tuhan, kita tetap aja nggak boleh mager. Tuhan mau kita sama-sama proaktif, sehingga kita bisa memperjuangkan janji-janji yang Tuhan berikan bersama-sama dengan Dia. Sehingga saat kita mencapai keberhasilan kita ingat kita melakukannya semua untuk Tuhan. Nah teman-teman, untuk menutup satu doa kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersatu dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas hari ini, Kau berikan kami kesempatan untuk bersatu teduh lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk selalu meminta pertolongan, penyertaan-Mu, sehingga kami bisa melewati aktivitas kami, tanggung jawab kami bersama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon, amin. Nah, itu aja teman-teman saat teduh kita hari ini. Jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi di channel YouTube ini. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa di-share saat teduh ini ke teman-teman yang lain, semoga mereka dapat berkat juga. Jangan lupa juga besok jam 7 malam hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship.
Linknya akan dibagikan di grup WA atau grup lain teman-teman semua. Jangan lupa juga setiap hari Minggu kita akan ada podcast episode terbaru yang bisa kalian cek di Spotify. Akan diupload jam 5 sore ya teman-teman. Jadi jangan lupa dengerin. Itu aja teman-teman saat teduh kita hari ini. Have a blessed ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo semua, balik lagi di obrolan santuy anak milenial di episode yang ke-36. Apa sih perbedaan antara tujuan hidup dan cita-cita? Gak pernah tuh ditanya, ayo anak-anak, tujuan hidup kamu itu apa? Tapi Tuhan bisa pakai cita-cita kita itu untuk mengarahkan kita menuju tujuan hidup kita. Kalau emang berbeda-beda, terus gimana cara kita tahu nih kok kalau tujuan hidup kita tuh berbeda-beda? Iya, yang pasti sih secara bentuk real nyatanya pasti beda-beda. Tapi secara garis besar, tujuan hidup semua orang itu harusnya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, mengenai tujuan hidup itu apakah sejak lahir Tuhan sudah tetapkan? Tentu iya jawabannya. Kalau enggak, berarti Tuhan tidak berdaulat, begitu ya. Maksudnya apa? Orang di Alkitab sendiri dicatat begitu ya, sebelum engkau lahir, Tuhan tuh sudah punya rencana, begitu kan ya.